Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian terjaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi bab 3 tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Kita akan memasuki tahapan yang keempat, tahapan peringkasan atau tahapan pengikhtisaran. Pada materi ini, kita akan memasuki dua materi. Pertama itu neraca saldo, kedua jurnal penyesuaian. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah daftar yang memuat seluruh akun beserta saldonya yang ada di buku besar dan dibuat pada akhir periode akuntansi. Jadi, neraca saldo ini neraca yang dibuat di akhir periode akuntansi sebelum pembuatan laporan keuangan. Bentuknya itu seperti biasa ya. Ada dua bagian dalam tabelnya. Pertama ada kepala tabel, berisikan nama perusahaan, kemudian judul tabel, neraca saldo, dan periodenya. Karena dibuat di akhir periode, maka tanggalnya tanggal terakhir di periode tersebut. Kemudian di bagian tubuh tabelnya ada 4 kolom. Pertama kolom nomor akun, kedua kolom nama akun, ketiga kolom debit, kolom kredit. Oke, untuk pengisiannya dalam neraca saldo ini pengisiannya harus berurutan sesuai dengan nomor akunnya atau sesuai dengan buku besar yang kalian buat. Buku besar pertama yang dibuat oleh kalian kemarin adalah buku besar kas. Jadi masukkan dulu kasnya. Nomor akun kas adalah 101. Masukkan nomor akunnya 101. Nama akunnya kas. Kemudian saldo terakhir di buku besar kas. Karena kas bersaldo debit, masuk bagian debit. Kemudian akun kedua di buku besar adalah akun piutang. Kodenya 102. Masukkan ke bagian nomor akun 102. Nama akunnya piutang. Kemudian saldo terakhir di buku besar piutang. Karena piutang bersaldo debit, masuk ke bagian debit. Untuk berikutnya, disesuaikan dengan urutan nomor akun atau urutan buku besar yang dibuat. Dan kemudian saldonya sesuai dengan saldo terakhir di buku besar tersebut. Apakah debit atau kredit. Oke. Neraca saldo itu biasanya dibuat di akhir periode. Perusahaan hanya sampai di tahapan neraca saldo. Kemudian masuk ke tahapan laporan keuangan. Tapi dalam materi sekolah diajarkan tahapan-tahapan pendamping. Selain neraca saldo, ada tahapan jurnal penyesuaian, tahapan kertas kerja, tahapan jurnal penutup, sampai pembalik. Ini untuk mempertajam atau menambah wawasan kalian tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Idealnya itu di perusahaan ya, tahapan identifikasi, pencatatan, penggolongan, masuk ke peringkasan, cukup sampai neraca saldo saja ya. Kemudian langsung masuk ke laporan keuangan. Tapi di sekolah diajarkan tahapan-tahapan lain untuk mendukung wawasan kalian. Contoh adalah jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk memperbaiki kesalahan dalam pencatatan dan memperbaiki akun atau perkiraan agar menunjukkan nilai yang sebenarnya. Kalau tidak ada kesalahan, maka tidak perlu dibuat jurnal penyesuaian. Oke. Adapun bentuk jurnal penyesuaian itu sama seperti jurnal umum. Kemudian, hanya ada beberapa transaksi atau penyesuaian yang bisa dibuat. Pertama, penyesuaian untuk perlengkapan yang terpakai. Kedua, penyesuaian pendapatan yang belum diterima. Ketiga, penyesuaian beban yang belum dibayar. Keempat, penyesuaian penyusutan peralatan. Yang kelima, penyesuaian beban yang dibayar di muka. Jadi untuk yang kelima ini tidak saya masukkan ke praktik kita ya tahun ini. Karena agak susah kalau diajarkan lewat daring. Lebih enak secara tatap muka gitu.
jadi saya tidak masukkan. Tapi untuk menambah wawasan kalian, akan saya ajarkan materinya, kemudian saya perdalam nanti di bagian soal-soal latihan. Oke, kita masuk materi yang pertama tentang cara penyesuaian untuk perlengkapan yang terpakai. Oke, saldo perlengkapan hanya dicatat saat terjadi pembelian saja. Namun saat digunakan sehari-hari, tidak pernah dicatat secara rutin. Sehingga di akhir periode perlu dihitung berapa jumlah perlengkapan yang terpakai pada periode tersebut. Jadi, sehari-hari ketika digunakan perlengkapan, perusahaan jarang mencatat penggunaannya. Jadi di akhir periode, perusahaan wajib menghitung berapa jumlah perlengkapan yang terpakai. Contoh soal. Diketahui saldo akun perlengkapan di perusahaan A sebesar 5 juta rupiah. Di akhir bulan, ketika dihitung ternyata perlengkapan perusahaan A hanya tersisa 3.500.000 rupiah. Maka buatlah penyesuaian dari perlengkapan yang terpakai di perusahaan A. Kita harus tahu dulu berapa jumlah perlengkapan yang terpakai. Awalnya, perlengkapan sebesar 5 juta rupiah. Ketika dihitung di akhir periode, hanya tersisa 3.500.000 rupiah. Jadi, perlengkapan yang terpakai adalah 5 juta dikurang 3.500.000 rupiah. Maka yang terpakai adalah 1.500.000 rupiah. Perlengkapan yang terpakai di perusahaan A sebesar 1.500.000 rupiah. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan di bagian debit, perlengkapan di bagian kredit. Karena perlengkapannya berkurang. Adapun jumlahnya sesuai dengan jumlah yang terpakai. Saya ulangi ya. Untuk penyesuaian perlengkapan yang terpakai, akun yang berpengaruh adalah beban perlengkapan di bagian debit, kemudian perlengkapan di bagian kredit. Jumlahnya sesuai dengan jumlah yang terpakai. Kemudian, untuk tanggal pembuatan jurnal penyesuaian dibuat di akhir periode. Tanggalnya tanggal terakhir di bulan tersebut ya. Oke, ini materi tentang perlengkapan yang terpakai. Kemudian yang kedua, tentang pendapatan yang belum diterima. Oke, terkadang di akhir periode itu terdapat beberapa transaksi yang belum terselesaikan. Contohnya seperti pekerjaan yang telah kita kerjakan di akhir bulan namun belum diterima pendapatannya. Karena pendapatan belum diterima, maka menimbulkan piutang. Hal ini perlu kita catat dalam jurnal penyesuaian. Contohnya adalah seperti ini ya. Di akhir bulan Agustus, perusahaan A telah menyelesaikan sebuah pekerjaan senilai 5 juta rupiah. Namun belum diterima pendapatannya. Maka buatlah jurnal penyesuaian dari pendapatan yang belum diterima. Ini sama kayak pendapatan yang belum diterima seperti di jurnal umum ya. Kalau ada pendapatan yang belum diterima, maka akan masuk ke piutang. Jadi, akun yang berpengaruh dari pendapatan yang belum diterima adalah piutang bertambah di bagian debit, kemudian pendapatan jasa bertambah di bagian kredit. Jumlahnya sesuai dengan jumlah pendapatan yang belum diterima. Saya ulangi lagi, untuk pendapatan yang belum diterima, akun yang berpengaruh adalah piutang di bagian debit, kemudian pendapatan jasa di bagian kredit. Kemudian untuk materi yang ketiga tentang beban yang belum dibayar. Sama kayak tadi ya, terkadang tuh di akhir periode perusahaan belum melakukan pembayaran atas biaya atau beban yang telah digunakan. Seperti beban gaji, beban listrik, dan lain-lainnya. Sehingga beban tersebut menjadi utang. Kalau perusahaan belum bayar gaji, maka utang gaji di perusahaan akan bertambah. Kalau perusahaan belum bayar listrik, maka utang listrik akan bertambah. Contoh,
Di akhir Agustus, perusahaan A lupa melakukan pembayaran beban gaji karyawan untuk minggu kelima sebesar 1 juta rupiah. Maka buatlah penyesuaian untuk gaji yang belum dibayarkan. Karena beban gaji belum dibayarkan, maka akan menambah utang gaji. Jadi, jurnal penyesuaian untuk beban yang belum dibayarkan, untuk gaji ya, beban gaji bertambah di bagian debit, utang gaji bertambah di bagian kredit, karena belum dibayarkan. Masuk ke utang gaji. Saya ulangi, untuk penyesuaian beban gaji yang belum dibayar, akun yang berpengaruh adalah beban gaji di bagian debit, utang gaji di bagian kredit. Jumlahnya sesuai dengan jumlah beban yang belum dibayarkan. Materi yang keempat tentang penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap adalah harta yang masa pakainya lebih dari 1 tahun. Seperti peralatan, kendaraan, mesin, gedung kantor, dan lain-lainnya. Walaupun masa pakainya lebih dari setahun, lama-kelamaan aktiva tetap tersebut akan berkurang fungsinya hingga rusak. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan melakukan perhitungan penyusutan dari aktiva tetap tersebut agar perusahaan mengetahui nilai sebenarnya dari aktiva tersebut. Ada beberapa cara ya menghitung penyusutan. Bisa menggunakan persentase dan bisa juga menggunakan nilai residu dibagi umur ekonomis. Untuk materi kita, saya menggunakan nilai persentasenya. Oke, contoh soal. Perusahaan A memiliki peralatannya senilai 10 juta rupiah. Perusahaan mentaksir peralatan tersebut memiliki penyusutan sebesar 2% per bulan. Maka buatlah jurnal penyesuaian dari peralatan di perusahaan A. Kita harus tahu dulu berapa besarnya penyusutan peralatan perusahaan A. Caranya adalah kita kalikan persentase penyusutan dengan jumlah saldo peralatannya. Jadi 2% dikali 10 juta rupiah dapatlah 200.000 rupiah. Penyusutan peralatan di bulan ini adalah sebesar 200.000 rupiah. Adapun jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan peralatan di bagian debit, akumulasi penyusutan peralatan di bagian kredit. Jadi, saya ulangi lagi ya. Untuk penyesuaian penyusutan peralatan, akun yang berpengaruh adalah beban penyusutan peralatan di bagian debit, kemudian akumulasi penyusutan peralatan di bagian kredit. Saldonya sesuai dengan jumlah penyusutannya. Oke, kemudian masuk ke materi yang kelima, tambahan ya. Ini tambahan untuk wawasan kalian tentang penyesuaian beban dibayar di muka. Ada beberapa transaksi yang dibayar di awal waktu, walaupun pembiayaannya belum digunakan. Contoh, biasanya orang bayar sewa di awal penyewaan, atau perusahaan membayar asuransi di awal tahun, atau perusahaan membayar biaya iklan di awal kesepakatan. Pencatatan dari 3 transaksi ini dapat diakui ke dalam 2 jenis perkiraan atau akun. Apakah diakui sebagai harta atau diakui sebagai beban. Jika diakui sebagai harta, maka transaksi tersebut akan menjadi akun sewa dibayar di muka, atau akun asuransi dibayar di muka, atau akun iklan dibayar di muka. Sedangkan jika diakui sebagai beban, maka transaksi tersebut akan menjadi akun beban sewa, beban asuransi, beban iklan. Ini memiliki 2 pengakuannya, sebagai harta atau sebagai beban. Jika sewa, asuransi, dan iklan diakui sebagai harta, maka jurnal penyesuaiannya mencatat jumlah yang terpakai. Saya ulangi lagi, jika sewa, asuransi, dan iklan diakui sebagai harta,
maka jurnal penyesuaiannya mencatat jumlah yang terpakai. Sedangkan jika diakui sebagai beban, maka jurnal penyesuaiannya mencatat jumlah yang tersisa. Ini perbedaan dari pengakuannya. Kalau dia sebagai harta, maka penyesuaian mencatat jumlah yang terpakai. Kalau sebagai beban, maka penyesuaiannya mencatat jumlah yang tersisa. Oke, untuk memperdalamnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. 1 Januari, perusahaan membayar asuransi sebesar 12 juta rupiah untuk 12 bulan. Pencatatannya diakui sebagai asuransi dibayar di muka atau diakui sebagai harta. Jika jurnal penyesuaian dibuat di akhir bulan Agustus, maka buatlah jurnal penyesuaian untuk asuransi dibayar di muka. Oke, karena diakui sebagai harta, maka penyesuaiannya mencatat jumlah yang terpakai. Perusahaan membayar di bulan Januari ya. Perusahaan membayar di bulan Januari. Penyesuaian dibuat di bulan Agustus. Januari ke Agustus ada 8 bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ada 8 bulan. Jadi jumlah yang terpakai adalah 8 bulan. Ingat ya, kita bayar di bulan Januari. Kemudian kita buat penyesuaian di bulan Agustus. Jadi Januari ke Agustus ada 8 bulan. Ini adalah jumlah yang terpakai. Kemudian berapa saldonya? Jumlah saldo yang terpakai adalah jumlah bulan yang terpakai sebesar 8 bulan dibagi 12 bulan. Ini adalah jumlah pembayarannya dikali 12 juta rupiah. Jadi 8 per 12 dikali 12 juta rupiah dapatlah 8 juta rupiah. Ini adalah saldo yang terpakai. Dapat dari 8 bulan yang terpakai dibagi 12 bulan pembayaran dikali 12 juta rupiah dapatlah 8 juta rupiah. Adapun jurnal penyesuaian untuk asuransi dibayar di muka adalah ini ya. Asuransi dibayar di muka, awalnya debit, supaya berkurang, akan dimasukkan ke bagian kredit. Seperti ini. Kemudian, yang bagian debit adalah akun kembarannya, yakni beban asuransi. Jumlahnya sesuai dengan jumlah yang terpakai. Ini contoh untuk penyesuaian beban dibayar di muka yang diakui sebagai harta. Kemudian yang kedua, penyesuaian untuk transaksi beban dibayar di muka yang diakui sebagai beban. Contoh, 1 Januari 2020 perusahaan membayar sewa toko sebesar 12 juta rupiah untuk 12 bulan. Pencatatannya diakui sebagai beban sewa. Jika jurnal penyesuaian dibuat di akhir Agustus, maka buatlah jurnal penyesuaian dari transaksi tersebut. Sama kayak tadi, yang tadi di awal diakui sebagai harta, sekarang diakui sebagai beban. Karena diakui sebagai beban, maka penyesuaiannya mencatat jumlah yang tersisa. Dari bulan Januari ke Agustus, 8 bulan, ini adalah jumlah yang terpakai, sedangkan pembayarannya 12 bulan. Jadi jumlah yang tersisa adalah 12 dikuranglah 8, dapatlah 4 bulan. Jadi jumlah bulan yang tersisa adalah 4 bulan. Kemudian jumlah saldo yang tersisa sama dengan 4 bulan dibagi 12 bulan dikali 12 juta. 4 bulan ini adalah 4 bulan yang tersisa. Kemudian 12 bulannya adalah 12 bulan pembayaran. Dikali dengan saldonya 12 juta rupiah. Dapatlah 4 juta rupiah. Jadi saldo yang tersisa adalah 4 juta rupiah. Adapun jurnal penyesuaiannya, awalnya beban sewa di bagian debit supaya berkurang, masukkan di bagian kredit. Beban sewa di bagian kredit. Akun kembarannya, sewa dibayar di muka di bagian debit. Jumlahnya sama 4 juta rupiah sesuai dengan saldo yang tersisa. Jadi ini ya. Jadi ini adalah materi untuk jurnal penyesuaian dan neraca saldo. Adapun untuk
tugas dan latihan kalian akan saya lampirkan di deskripsi atau saya kirim lewat WA. Oke, sekian dari saya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.